Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurdiana Holida dengan NIM 160 dan Yuli Francisca Dwi dengan NIM 168 akan mempresentasikan tentang penempatan sumber daya insani dengan dosen pengampu Bapak Farid Ardiansyah SEMM. Next. Ada beberapa poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian dari penempatan sumber daya insani, kaidah Islam dan kaidah umum penempatan, orientasi dan sosialisasi dalam Islam, serta yang terakhir ada penempatan SDI, promosi, mutasi, dan demosi. Next. Yang pertama ada pengertian dari penempatan sumber daya insani. Penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Penempatan merupakan proses yang dilakukan untuk menduduki posisi karyawan yang lulus seleksi. Penempatan karyawan harus dilakukan sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian serta kemampuan yang dimilikinya. Dalam manajemen sumber daya manusia dikenal dengan right man, the right place. Ada kaidah Islam penempatan SDI. Yang pertama ada kinerja yang baik. Kinerja yang baik dari hasil penelitian menyatakan bahwa penempatan yang tepat akan mengakibatkan terlaksana kinerja dengan baik, dan penempatan yang kurang tepat akan menghasilkan kinerja yang tidak baik. Dalam Al-Quran surat Taubah itu dijelaskan, katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua ada motivasi yang tinggi. Motivasi kerja yang tinggi, penempatan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Meskipun banyak faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap motivasi, penempatan tidak bisa diabaikan dalam meningkatkan motivasi karyawannya. Yang ketiga ada kepuasan kerja. Hubungan kepuasan kerja dengan penempatan yaitu jika penempatan karyawan yang tepat, maka tingkat kepuasan kerja karyawannya juga mengalami peningkatan, dan sebaliknya jika penempatannya kurang tepat, maka tingkat kepuasan kerja suatu karyawan itu juga mengalami penurunan. Prestasi kerja. Dalam prestasi kerja juga dipengaruhi oleh penempatan karyawan apabila karyawan tersebut memiliki prestasi kerja yang bagus, maka pekerjaan yang ditempatkan posisi yang tepat sesuai dengan keilmuan yang keahlian yang dimilikinya, serta dapat menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian dan ilmu yang dimilikinya. Dalam hal ini, organisasi juga harus mempertimbangkan kesanggupan karyawan tersebut dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipikulnya. Dalam hal ini, Rasulullah berprinsip tidak membebankan pekerjaan pada seseorang melewati dalam batas kesanggupannya. Dalam Al-Quran dijelaskan juga pada surat Yusuf alaihissalam pernah diamanatkan untuk menjadi bendaharawan negeri. Sebelum diangkat raja, Rasulullah SAW menanyakan kesanggupannya dalam menjalankan tugas, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun menjawab dengan menyanggupi tugas yang diberikan raja dan menguatkannya bahwa ia memiliki kemampuan di bidang tersebut. Next. Untuk kaidah umum penempatan SDI, yang pertama ada keahlian. Keahlian merupakan salah satu syarat yang tidak dapat dihindari dalam proses penempatan dari semua jabatan yang ada. Semua jabatan membutuhkan seseorang yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman dalam kualifikasi penempatan di bank syariah. Kita mengambil contoh ke bank syariah, bahwasanya menjadi kunci seseorang ditempatkan pada suatu bidang pekerjaan karena pengalaman merupakan guru yang terbaik. Selanjutnya di usia. Usia dapat menentukan kematangan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Semakin tinggi tingkat usia, semestinya semakin matang seseorang dalam tingkat pekerjaannya. Yang keempat ada jenis kelamin. Jenis kelamin dalam proses penempatan menjadi prioritas pertimbangan dalam menempatkan seseorang dalam suatu jabatan tertentu oleh bank syariah. Misalnya untuk jabatan teller dan CS atau customer service umumnya kan diprioritaskan bagi jenis kelamin perempuan.
Yang kelima ada pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu syarat seseorang dapat bekerja di bank syariah. Umumnya pada bank syariah ini mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu dan bidang keilmuan tertentu untuk bisa bekerja di bank syariah. Dengan tingkat pendidikan dan bidang keilmuan tertentu dapat menjadikan seseorang bisa menempati jabatan. Misalnya bidang pembukuan harus ditempati oleh seseorang yang bidang keilmuannya berkaitan dengan akuntansi. Yang keenam, keadaan fisik. Keadaan fisik seseorang masuk dalam kualifikasi penempatan kerja di bank syariah. Keadaan fisik yang ideal menjadi syarat untuk menempati jabatan tertentu. Misalnya teller dan customer service harus ditempati oleh seseorang yang keadaan fisiknya ideal dan menarik karena akan langsung berhadapan dengan nasabah. Yang ketujuh ada karakter, dapat juga mempengaruhi pola pikir seseorang karyawan dalam mengambil keputusan. Maka dalam hal ini, manajemen bank syariah lebih menyukai karakter humanis, kekeluargaan, karena dalam melakukan pekerjaan membutuhkan hubungan yang baik antar karyawan. Selanjutnya yaitu ada bakat. Bakat sangat diperlukan dalam kualifikasi penempatan karena bakat adalah sifat yang tertanam sejak kecil pada setiap manusia. Karena itu pihak bank syariah memasukkan bakat pada kualifikasi penempatan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu tentang orientasi dan sosialisasi dalam Islam terkait penempatan sumber daya insani. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan suatu proses di mana pegawai baru mengembangkan pengertian tentang hubungannya dengan pegawai yang lain dengan tugas organisasi. Orientasi juga berarti suatu produser yang memberikan informasi dasar kepada karyawan, memberikan informasi kepada karyawan baru berkenaan dengan pemberi kerja, cara kerja, tentang perusahaan, dan berbagai informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang baik. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana organisasi membentuk sikap, pemikiran, dan perilaku para pegawai. Sosialisasi merupakan langkah pengambil alihan yang dilakukan individu terhadap kepercayaan, nilai, dan norma dari kelompok yang statusnya lebih rendah atau lebih tinggi di mana dia menjadi anggota tapi tidak menjadi bagian atau belum menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sosialisasi menjadi langkah pertama memperkenalkan budaya organisasi atau perusahaan kepada karyawan baru. Sosialisasi ini, seluruh anggota diharapkan akan mampu beradaptasi dengan lingkungan internal organisasi atau perusahaan hingga rasa tersaing berkurang, produktivitas lambat laun bertambah, dan stabilitas emosi terjamin. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Terdapat beragam cara untuk melakukan orientasi dan sosialisasi. Di antaranya yang tercantum dalam sejarah Islam, Khalifah Umar ibnu al-Khattab melakukan orientasi dan sosialisasi dengan cara memanfaatkan musim haji. Momen musim haji tersebut digunakan menjadi muktamar tahunan dengan mengundang para pejabat daerah mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para pejabat, serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pengaduan termasuk tindakan zalim pejabat. Selanjutnya yaitu alur penempatan sumber daya insani, di antaranya terdapat promosi, mutasi, dan demosi. Yang pertama yaitu promosi. Promosi adalah perubahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang lebih baik dipandang dari sudut status dan tanggung jawab. Biasanya promosi diikuti dengan tambahan pembayaran dan hak tertentu. Promosi juga berarti pemindahan ke suatu jabatan dalam suatu kelas yang lebih tinggi nilainya. Promosi berarti pula perubahan status, biasanya menunjukkan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Salah satu tujuan adanya promosi yaitu yang pertama untuk memberikan pengakuan,
jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi. Yang kedua, dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Berikut adalah beberapa tujuan dalam promosi. Yang kedua yaitu mutasi. Mutasi atau transfer terjadi jika seseorang pegawai dipindahkan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang pembayaran, tanggung jawab, serta tingkat atau jenjang organisasionalnya sama atau relatif sama. Melalui transfer, organisasi dapat memperbaiki cara pemanfaatan pegawai. Transfer bahkan dapat mendatangkan manfaat bagi pegawai yang ditransfer, yakni pengalaman yang lebih luas. Transfer menyediakan seseorang dengan keterampilan baru dan perspektif lain yang memungkinkannya menjadi calon untuk dipromosikan. Terdapat beberapa tujuan dalam mutasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja pegawai, menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, memperluas atau menambah pengetahuan pegawai. Mutasi ini juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu mutasi atas keinginan tenaga kerja atau pegawai. Yang kedua, mutasi atas kebijakan manajemen. Ketiga yaitu demosi atau penurunan jabatan. Demosi adalah suatu perpindahan ke suatu jabatan dalam suatu kelas yang lebih rendah nilainya, atau perubahan penunjukan yang mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab. Demosi terjadi manakala seorang pegawai dipindahkan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, di mana pembayaran, tanggung jawab, atau tingkat organisasionalnya lebih rendah. Dampak positif dari demosi relatif kecil, baik bagi individu maupun organisasinya. Dalam demosi juga terdapat beberapa indikator, diantaranya ketidakmampuan karyawan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan sehingga menghasilkan prestasi kerja yang rendah. Yang kedua, rasionalnya jumlah karyawan. Dan yang terakhir, karena adanya program efektivitas dan efisiensi dalam manajemen perusahaan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.